Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang. Selamat bagi kalian yang sudah menonton video channel saya dan sudah subscribe juga like. Di sini saya ingin membaca komentar dari salah seorang penonton YouTube namanya MBAS 14 sekitar 18 jam yang lalu. Dia menulis komentar seperti ini. Channel Kacamata Kuda, belajar lagi aja channel ini. Kurang jauh belajarnya. Baik, terima kasih atas kritikan dan masukannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belajar dan masih tetap akan belajar. Adapun tuduhan channel ini adalah kacamata kuda, jawabannya saya kritik balik ke Anda masih belum melihat isi channel ini semuanya. Anda hanya baru melihat beberapa video saja tentang Ustadz siapa itu Faris Baswedan ya. Itu saja Anda sudah bereaksi seperti ini. Anda masih belum melihat video-video saya yang lain ya, karena pembahasan saya itu banyak, bukan hanya tentang fitnah tajsim dan juga fitnah tabdi' dan juga fitnah bahwa ahlus sunnah itu memecah belah ya. Kemudian dia berkomentar lagi, channel ini hanya persepsi asumsi, tidak ilmiah sama sekali. Isinya channelnya syubhat teriak syubhat. Nah, ini adalah kritik yang cukup pedas dan berdasarkan emosi saja. Di mana aku itu membuat asumsi. Kalau memang aku membuat asumsi, apakah semua asumsi itu mutlak salah? Aku di channel ini juga membawakan fakta-fakta data juga secara ilmiah ya. Jadi Anda jangan terlalu emosi ya. Kemudian channel ini hanya persepsi asumsi, tidak ilmiah sama sekali. Jadi sama dengan komentar yang sebelumnya. Jadi dia mungkin atas dasar amarah lalu dia bilang ya asumsi ya. Baik. Di sini ada tweet ya dari seorang namanya Muhammad Jarrah tentang Asy'ariyah. Nah, karena Faris Baswedan dan tim Nabawi TV mereka mengaku sebagai Asy'ariyah ya. Mereka sendiri yang bilang bahwa kami ini adalah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Apa yang mereka yakini? Siapa itu Asy'ariyah dan mereka itu siapa yang mereka bilang kita punya racikan akidah yang namanya akidah Asy'ari. Padahal selama hidupnya Abul Hasan al-Asy'ari tidak pernah membuat mazhab atau akidah namanya racikan akidah Asy'ari. Ya. Racikan akidah Asy'ari itu diracik oleh ulama-ulama setelahnya. Baik. Huwallazi idza sama'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Nah, ketika di khutbah-khutbah itu Jumat disebut hadis Nabi yaitu kullu bid'atin dhalalah, mereka berkata tidak semua bid'ah itu dhalalah ya. Laisa kullu bid'ah dhalalah. Fi bid'ah hasanah wa fi bid'ah dhalalah. Nah, berarti harus buat hadis baru lagi ya, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Nah, seperti itu kan. Nah, itu standarnya Faris Baswedan. Kemudian wa idza sami'a qauluhu ta'ala ar-rahman 'alal arsy istawa, ketika mereka mendengar firman ar-rahman 'alal arsy istawa, mereka bilang lam yastawi, Allah tidak beristiwa. Dong Allah sendiri yang bilang istiwa, kok kamu kurang ajar seperti itu ngomong tidak istiwa. Ini poin yang kedua. Nah, wa idza sami'a qauluhu ta'ala khuliqtu biyadai.
Nah, ketika mereka mendengar firman Allah, khuliqtu biyadai. Nah, mereka langsung membantah, Allah tidak punya tangan. Laisa lahu yad. Nah, ya karena waswasah syaitan di otak mereka bilang, jangan bilang Allah punya tangan. Nah, kalau punya tangan berarti sama dengan manusia. Allah sendiri yang bilang kok, bukan saya. Ya. Wa idza sami'a qauluhu ta'ala, dan ketika mereka mendengar firman Allah Ta'ala, am amintum man fis sama. Laisa fis sama. Berarti Allah tidak di langit. Ya. Langit di sini maknanya di tempat yang tinggi. Ya. Wa idza qulta lahu, dan ketika kamu berkata terhadap mereka, as-sunnah taqul qala laka jahluha la yufidul yaqin. Nah, kemudian idza qulta lahu al-Qur'an, nah, Al-Qur'an itu dalil, ya. Mereka berkata Al-Qur'an dhaniyud dalalah. Nah, ini Asy'ariyah yang ngomong ya. Al-Qur'an itu dhaniyud dalalah. Kemudian wa idza qulta lahu hadza kalamullah, ini adalah perkataan Allah, firman Allah. Jadi Allah itu berbicara ya, kepada Nabi dan kepada Rasul. Mereka berkata tidak, Allah tidak berkata. Allah tidak berkata. Kalau berkata berarti sama dengan manusia. Ya. Allah la yatakallam. Allah la yatakallam. Mereka berkata Allah tidak berbicara. Ya. Apa itu contohnya? Allah itu berbicara kalam nafsi. Ya. Jadi ini bid'ah yang dibuat oleh Ibnu Kullab, ya, Kullabiyah, yang oleh Ustadz Muhammad Al-Habsyi berkata bahwa dia termasuk ulama Ahlus Sunnah. Bagaimana termasuk ulama Ahlus Sunnah dan dia menciptakan bid'ah model baru, yaitu kalamun nafsi. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani sendiri tidak berkata bahwa Allah itu berkata kalamun nafsi. Ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa as-sawadul a'zam, ya, kelompok yang paling banyak itu kebanyakan di dalam kesesatan ala dhalalah. Contohnya hadis 73 golongan firqah itu, mereka berkata kitalah as-sawadul a'zam, kitalah adalah jumlah yang terbesar. Nah, seperti itu ya. Jadi yang suka buat asumsi, menyeleweng, ya, tidak sesuai fakta itu siapa? Ya kelompok tim Nabawi TV sendiri, ya. Nah, kalau Anda menuduh saya ini hanya asumsi dan tidak punya data, baik, akan saya tampilkan di sini datanya ya. Nah, ini fatwa Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd dia itu yang kakek ya, Ibnu Rusyd yang kakek. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Maliki, ya. Meninggal tahun 530 Hijriyah, sekitar 1000 tahun yang lalu. Beliau seorang ulama dari mazhab Maliki, ya, dan seorang yang berakidah lurus Ahlus Sunnah, bukan Asy'ariyah. Ya, bukan Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah itu akidah racikan ulama-ulama timur, ya. Apa kata beliau tentang ini ulama yang diakui ya ijtihadnya ya, bukan ulama sembarangan ya. Apa kata beliau tentang Al-Asy'ariyah? Ini kitabnya di halaman 971 ya. Nanti kalian cek sendiri di Google, kalian download. Kalau kalian tidak mau download, tidak mau baca, ya berarti kalian males ya. Itu. Nah, baik, di sini beliau berkata apa? Al-wajibu ala man wallah amrul muslimin. Ya, wallahu amrul muslimin. Diwajibkan bagi siapapun yang menjadi pemimpin kaum muslimin an yanha al-'ammah, yang mewajibkan, melarang, yanha itu melarang, al-'ammah. Al-'ammah itu orang-orang awam, wal mubtadi'in, dan orang-orang yang baru belajar syariat Islam, ya, an qira'ah,
dari membaca madzahibil mutakallimin, kitab-kitab madhab-madhab ahlul kalam. Siapa ahlul kalam itu? Minal asy'ariyin. Minal asy'ariyin. Siapa asy'ariyin? Ya kelompok yang berakidah Asy'ariyah itu. Ya termasuk juga Maturidiyah. Karena beliau berkata madzhabul mutakallimin, berarti bukan satu madhab. Ada banyak madhab, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan Asy'ariyah. Wa yamna'uhum min dzalik, dan dilarang bagi mereka untuk membaca hal itu. Ghaya al-mana', dengan larangan yang sangat ketat ya. Makhafah, karena ditakutkan an tunbu, ya tanbu afhamahum. Ya, afhamahum itu maksudnya tanbu afhamahum. Di sini ada catatan kaki. Ya, as-saqit minal asy'ariyin. Afhamahum, ya afhamahum itu maksudnya cara pemahaman mereka yang ngawur, ya. An fahmiha fayadhallu biqiraatiha. Ya karena akidah Asy'ariyah itu membingungkan ya, mengandung kode-kode dan password ya. Wa ya'muruhum an yaqtasiru fiha bilazmihim i'tiqaduhu 'ala al-istidlal alladhi nartaqa bihi al-Qur'an. Namun mereka hanya cukup untuk menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an saja. Jadi dibuang kitab itu, tidak boleh dibaca. Bahkan hanya ingin tahu isinya itu tidak usah. Ya. Jadi ini perkataan beliau. Jadi beliau melarang itu. Beliau memfatwakan melarang untuk membaca kitab Asy'ariyah. Ini datanya, ini kitabnya, cetakan ya. Ini ya. Dan kalau Anda menuduh saya asumsi, ya membuat video itu serba asumsi, ya kamu cek aja. Ya ada banyak video-video di channel saya itu yang menggunakan kitab langsung. Ya tidak main asumsi, ya atau tidak main comot gitu aja, membuka satu data dan menutup data lain kayak Ajir Ubaidillah dan sebagainya itu. Tidak, saya tidak seperti itu. Ya, metode saya jelas ya. Dan saya punya proyek ya. Tidak seperti mereka. Mereka itu proyek Abbasiyah, Syiah Abbasiyah. Adapun proyek saya adalah proyek Sunni murni. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang nggak kuat ya melihat fakta, ya nggak usah lihat channel ini. Ya, bagi yang ingin belajar fakta sesungguhnya, maka akan saya buka data-data yang lain. Karena ini zaman keterbukaan informasi, bukan zamannya lagi ketertutupan informasi. Adapun yang ngotot dengan madhabnya, ya silakan. Ya, silakan ngotot pada madhabnya. Ya, saya tidak bisa merubah madhab seseorang. Yang merubah itu hanyalah Allah. Saya hanya bisa menyampaikan saja. Sekian.